Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang kembali membongkar dugaan kasus korupsi. Kali ini Kejari Sumedang mengungkap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan bus Transmoda Pariwisata Masyarakat Sumedang, Tampomas, atau warga Sumedang biasa menyebut Bus Tayo. Dari kasus tersebut Kejari menetapkan Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat, Organda, Kabupaten Sumedang, Diki Suharto sebagai tersangka. Penetapan tersangka Diki disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Sumedang dalam keterangan resmi kepada wartawan pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024 malam. Kejari Sumedang Yenita Sari menyampaikan penetapan tersangka pada kasus dugaan tindak korupsi penyalahgunaan bus Tampomas sendiri berdasarkan hasil proses penyidikan dari Kejari Sumedang sejak tahun 2023 lalu. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang telah menetapkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni DS. Ini sudah menunggu perkembangan kegiatan kami pada hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kembali pada hari ini kami menetapkan satu orang tersangka terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dalam pengelolaan bus pariwisata Tampomas Transmoda Pariwisata Masyarakat Kota Sumedang pada DPC Organda Kabupaten Sumedang tahun 2021 sampai 2023. Pada hari ini sudah kita tetapkan satu orang tersangka yaitu atas nama saudara DS. Berdasarkan surat penetapan tersangka hari ini tanggal 3 Juli 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dalam pengelolaan bus pariwisata Tampomas pada DPC Organda Kabupaten Sumedang yang berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Keuangan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar kurang lebih 686 juta rupiah. Tersangka DS diduga memperoleh keuntungan tidak sah dari penyalahgunaan dalam pengelolaan bus pariwisata Tampomas dari bulan Januari 2022 sampai dengan April 2023. Adapun uraian perbuatan tersangka DS adalah memanfaatkan dan menguasai bus ini tanpa izin oleh Organda, tanpa izin pemerintah Kabupaten Sumedang, berupa 2 unit bus wisata yang bersumber dari pinjam pakai dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi sama kita ketahui mobil ini adalah hibah dari pinjam pakai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, bahwa bentuk pemanfaatan tanpa izin DPC Organda Kabupaten Sumedang terhadap 2 unit bus wisata yang bersumber dari pinjam pakai pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah dengan cara mengkomersilkan atau menyewakan tanpa izin kepada masyarakat umum untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di wilayah Waduk Jati Gede dan sekitar Kabupaten Sumedang sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2023 dengan biaya sewa untuk 1 unit bus wisata sebesar 1.200.000 per hari untuk hari biasa, dan untuk akhir pekan dengan tarif sewa 1 unit bus sebesar Rp1.400.000. Bahwa untuk penentuan tarif sewa terhadap 2 unit bus wisata ini diputuskan sendiri oleh pihak DPC Organda Kabupaten Sumedang, bahwa hasil dari sewa tersebut tidak pernah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 ayat 9 PP nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang menyebutkan hasil sewa barang milik negara atau daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan pada kas umum negara atau daerah. Bahwa untuk penguasaan dan pemanfaatan 2 unit bus wisata yang bersumber pinjam pakai dari Provinsi Jawa Barat, DPC Organda Kabupaten Sumedang bertentangan dengan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bahwa terhadap pengelolaan pemanfaatan 2 bus wisata ini hasilnya dinikmati sendiri oleh tersangka DS selaku Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang dan merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Bahwa yang tadi saya sampaikan penghitungannya sudah didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Daerah dengan jumlah kerugian negara Rp686.600.000. Adapun pasal yang kita sangkakan untuk tersangka DS adalah primer pasal 21 Undang-Undang 18 pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, seperti biasa selanjutnya kami akan melakukan proses terkait tahap 2 dan pelimpahan perkara ke pengadilan tipikor. Nah, saat ini terhadap tersangka DS seperti teman-teman lihat tadi sudah kita lakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung hari ini sampai 20 hari ke depan.
Tadi sempat drop katanya Bu, apa gimana Bu? Tadi pada saat ini prosedur yang harus kami lewati, pada saat kita telah menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait penetapan tersangka, mungkin agak kaget atau shock sehingga dari dokter yang kita siapkan mengukur tensi itu agak tinggi, hampir 220 per berapa. Lalu ada solusi diberikan obat, setelah dilakukan pengecekan kembali oleh dokter, karena ini kewenangan dokter dianggap sehat dan bisa dilakukan penahanan. Untuk barang buktinya saat ini di mana? Barang bukti mobil Tangkomas ada di sub ya, yang mobil Tangkomas. Mobil Tangkomas atau Ada di sub. itu dia melakukannya sendiri apa gimana gitu? Ya, ini nanti kita sesuai dengan perkembangan ya. Nanti ini kan tidak berhenti di sini. Bisa jadi ada pengembangan, nanti ada pihak-pihak lain akan kita tindak lanjuti jika memang terkait dengan permasalahan ini. Bu, ini katanya caleg terpilih Bu ya? Kalau itu saya nggak tahu. Oh gitu. Ya. Siap.